Cerita berlanjut dengan Yunsu yang mengalami halusinasi karena Yunsu sendiri sebenarnya sudah terinfeksi monster. Monster dalam tubuh Yunsu mencoba untuk membujuk Yunsu untuk membenci apapun dan siapapun yang ada di dalam kehidupan Yunsu. Yunsu mencoba untuk melawan monster di dalam dirinya sendiri. Kemudian saat Yunsu mulai tersadar, dia menerima serangan dari monster protein yang bertubuh besar dan juga berotot. Kedua anak kecil mencoba menyelamatkan Yunsu yang saat itu pingsan. Kemudian saat Yunsu tersadar, dia mencoba menghalangi monster tersebut dan menyuruh anak-anak untuk lari. Kemudian Jisoo dan Jihyun datang menolong Yunsu. Jisoo dan Jihyun sudah mengetahui bahwa Yunsu kini telah terinfeksi. Jisoo ingin membunuh Yunsu sebelum Yunsu berubah menjadi monster seutuhnya. Namun Jihyun yakin bahwa membiarkan Yunsu tetap hidup adalah pilihan yang terbaik karena Yunsu sendiri nampaknya masih memiliki sisi kemanusiaan yang tinggi. Yunsu meminta kepada Jisoo dan Jihyun untuk membantunya menyelamatkan anak-anak. Di sisi lain, anak-anak mencoba menyelamatkan diri dari monster protein dan kini mereka bertemu dengan monster kepala separuh. Sebagai kakak, Suyong selalu melindungi adiknya. Suyong mengingat cerita dari Yunsu tentang monster kepala separuh dan akhirnya Suyong berhasil lolos dari monster tersebut. Kemudian secara tidak sengaja, monster protein datang dan bertarung dengan monster kepala separuh. Selesai bertarung dengan monster kepala separuh, monster protein mencari Suyong dan adiknya. Saat monster protein mendekati anak-anak, tiba-tiba Myungsuk datang untuk menolong anak-anak tersebut. Minsuk yang memiliki trauma atas kematian anaknya mencoba untuk melindungi Suyong dan adiknya dengan sekuat tenaga. Myungsuk sendiri telah terinfeksi monster, namun dia masih memiliki sisi keibuan yang sangat tinggi. Kemudian Jisoo, Jihyun, dan Yunsu datang membantu Minsuk untuk bertarung dengan monster protein. Jihyun berhasil mengecoh monster protein dan membuat monster tersebut terjatuh dari apartemen. Di sisi lain, Sangwoo tidak menemukan Yongjae di kamarnya. Kemudian Sangwoo mencoba untuk mengobati lukanya dengan alat seadanya. Sementara itu, Kyung sudah sampai di basement dan berhasil memperbaiki listrik apartemen tersebut. Namun Kyung kini ditangkap oleh monster laba-laba yang bersembunyi di basement. Kemudian salah satu penghuni yang berkumpul di lantai 1 mendadak histeris saat menyaksikan presiden mereka telah terinfeksi virus. Dan saat itu presiden tersebut langsung dibunuh oleh komando militer. Setelah tim Jisoo berhasil melawan monster protein, mereka pun bersepakat untuk berkumpul di kamar 1408 milik Pak Dusik. Di sisi lain, Eunyu yang mulai putus asa karena tidak bisa berlatih balet dan menyadari situasi sekarang seperti itu, dia pun mengurung diri di kamarnya. Sementara itu, di kamar 1408, semua penghuni apartemen yang berkumpul di sana memilih untuk menikmati waktu mereka dengan bersama-sama dan sedikit melupakan kekacauan yang terjadi di luar. Di sisi lain, Pak Suk-hyun memilih untuk menutup tokonya agar para penghuni lain tidak bisa mengambil makanan seenaknya. Namun kemudian Yongjae datang dengan membawa banyak makanan dan mencoba mengakrabkan diri kepada para penghuni yang lain. Eunyu yang sedari awal sudah seperti ketua tim dari para penghuni apartemen yang lain,
karena memiliki sikap yang selalu bijak untuk memberikan instruksi kepada para penghuni yang lain. Kemudian Enyuk membuat pengumuman kepada para penghuni yang masih bertahan untuk sama-sama berkumpul di lantai 1, karena lantai 1 itu lebih aman. Dan juga untuk para penghuni yang masih bertahan, lebih baik saling berkumpul satu sama lain dan melindungi satu sama lain. Setelah itu terjadi hal di luar dugaan. Anak dari Bu Ok tiba-tiba berlari menuju apartemen. Tentara Suung mencoba menyelamatkan anak dari Bu Ok, namun mereka berdua sama-sama dimangsa oleh monster jangkung bertentakel.